sesuatu yang mungkin kita sebut surga, yang dikatakan sebagai sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Jadi deskripsi apapun tentang surga, kalau surga itu bisa kita bandingkan dengan keindahan di dunia ini, bukan itu yang dimaksud. Sebab Alkitab mengatakan bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Jadi kalau kita bisa terangkan berarti mata kita pernah lihat. Berarti itu bukan surga yang dimaksud. Ya terus? Dan tidak pernah didengar oleh telinga. Kalau kita bisa mendeskripsikan sampai ke telinga kita sehingga kita seolah-olah kita bisa menggambarkan alam yang ada di dunia, itu bukan itu yang dimaksud. Dan juga dikatakan dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Jadi sesuatu yang memang di luar deskripsi apapun yang pengalaman kita dengan indera kita ini belum bisa mencapai. Oleh karena itu dikatakan mengenai akhir zaman, mengenai kedatangan Yesus, mengenai surga itu dikatakan pengetahuan kita itu samar-samar. Kita baca dari 1 Korintus pasal 13. Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13, Alkitab mengatakan demikian. 1 Korintus 13 ayat 12. Karena kita sekarang melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Jadi pengetahuan apapun sekarang kalau kita berbicara tentang surga kah, tentang Allah kah, tentang apakah, yang semuanya itu di luar jangkauan indera, alat-alat panca indera kita. Itu semua bersifat samar-samar, bersifat tidak sempurna. Oleh karena itu deskripsi apapun kita katakan tentang Allah, itu hanya untuk menolong supaya kita bisa membayangkan. Tapi apakah Allah itu seperti yang kita deskripsikan? Ya enggak ya. Jauh di luar deskripsi yang dapat kita berikan. Kita mengalami Allah, tapi pengalaman itu pun tidak cukup untuk bisa dikatakan. Oleh karena itu mengapa pengalaman orang per orang itu beda? Nah, bagaimana dengan saudara kita yang katanya sudah pernah dibawa Tuhan ke surga? Apa surga itu emang sudah ada atau belum dibuat atau gimana? Nah, kalau surga sebagai tujuan akhir kita, surga itu kita bisa masuk surga hanya sesudah ada kebangkitan. Sebelum ada kebangkitan tidak ada orang masuk surga. Jadi bagaimana dengan statement saudara kita yang katanya pernah ke surga? Biar dia bertanggung jawab pada Allah. Saya tidak mau menghakimi. Biar dia bertanggung jawab pada Allah. Nah, sekarang kriteria kita bukan apa kata orang ini, tapi apa kata kitab suci. Itulah sebabnya saya tidak tertarik dengan kesaksian-kesaksian seperti itu. Sebab pada akhirnya iman kita tidak dibangun atas kesaksian perorangan. Saya juga punya kesaksian, tetapi saya nggak, ya pada orang-orang tertentu saya ceritakan, tapi saya jarang sekali menceritakan sebab saya diutus oleh Kristus bukan untuk memberi kesaksian diri saya. Saya diutus Kristus untuk memberitakan firman Tuhan. Kalau terlalu banyak kesaksian saya yang saya katakan dan itu akan menjadi berita utama saya setiap kali saya ngomong, nanti orang akhirnya memuji saya bukan memuji Kristus. Itulah sebabnya mengapa saya memfokuskan pada pengajaran firman Tuhan ini. Begitu. Lalu tujuan manusia hidup di dunia itu kita mau masuk surga. Apakah kita dengan berbuat baik setiap hari bisa masuk surga? Itu hal yang pasti. Ataupun orang yang jahat pasti masuk neraka. Sekarang surga itu apa dan neraka itu apa terlebih dahulu. Surga adalah keberadaan menyatu dengan Allah. Itulah surga. Neraka adalah keberadaan terpisah dari Allah. Itulah neraka. Itulah sebabnya maka dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa berada di surga itu artinya berada bersama dia di mana dia berada. Karena dikatakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3 dikatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, apakah memang Bapak punya rumah gitu? Yeah. Sekali lagi kalau Bapak punya rumah, rumahnya lebih besar dari Bapaknya yang tinggal di dalamnya. Berarti Allah sudah tidak maha besar. Tuh. Karena surganya lebih besar. Nah, berarti kalau gitu, rumah Bapak itu apa? Ya tadi 1 Timotius 16 tadi. Dia yang bersemayam dalam
terang yang tak terhampiri. Jadi kalau gitu, rumah Bapa itu bukan tempat yang berwujud gedung. Rumah Bapa adalah terang yang tak terhampiri tadi. Oleh karena itu, di rumah Bapakku, atau maksudnya di dalam rahmat Allah yang ada di dalam terang tadi, ya, itu banyak tempat, artinya terbuka untuk siapa saja yang mau percaya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, maksudnya jika enggak tempatnya itu sempit, hanya terbatas, tentu aku tidak mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kok Kristus pergi ke situ menyediakan tempat, artinya apa? Artinya, Kristus itu adalah firman-Nya Allah yang sejak kekal bersatu dengan Allah. Yang tadinya tidak punya tubuh jasmani, berwujud roh, karena Allah itu adalah roh. Lalu mengambil tubuh jasmani dengan menjadi daging. Daging ini akhirnya digunakan untuk melawan kekuatan ketidaktaatan, yaitu dosa, kekuatan maut dan kekuatan iblis melalui penyaliban dan kebangkitannya. Maka dagingnya ini dibangkitkan. Jadi Kristus itu bangkit dengan tubuhnya, dengan tulangnya, dengan dagingnya. Namun yang sudah dimuliakan. Buktinya apa? Buktinya ketika sudah bangkit, dia menampakkan pada para rasul, dia mengatakan begini. Coba kita baca di dalam Lukas ayatnya yang pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-39, ya. Mulai ayat ke-6 lah. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Berarti pada waktu Tuhan Yesus bangkit dari kematian, dia masih punya daging, dia masih punya tulang, meskipun itu tubuh yang dimuliakan. Tuhan Yesus tidak bangkit hanya berwujud roh. Tuhan Yesus bangkit dengan tubuhnya yang diambil dari perawan Maria ketika dia menjadi manusia. Dan kemanusiaan ini sesudah dibangkitkan, dibawa ke surga. Dibawa ke tempat di mana Allah ada. Dan kemanusiaan ini didudukkan di sebelah kanan Sang Bapa. Tujuannya apa? Tujuannya orang yang percaya, yang menyatu dengan Yesus pada akhirnya, karena sudah menyatu di dalam tubuhnya Yesus, menjadi bagian dari tubuhnya Yesus, yang akhirnya disebut gereja, menjadikan di mana Yesus ada, dia berada. Saudara-saudara punya tangan kan? Ya. Bagian tubuh bukan? Betul. Betul. Kalau saudara Shirley duduk di sini, tangannya ikut berada di tempat ini enggak? Ikut. Iya. Kalau saudara Shirley nanti pergi kemana, tangannya ikut saudara Shirley enggak? Iya. Di mana saudara Shirley ada, anggota tubuhnya berada bersama orangnya. Demikianlah kalau kita sudah menyatu dengan Yesus, menyatu dalam kemanusiaan Yesus oleh baptisan, maka di mana Yesus ada, di situ orang itu juga akan berada. Lalu kita dibangkitkan dengan tubuh kemanusiaan kita juga. Iya, tapi yang sudah dimuliakan. Seperti Yesus. Coba nanti kita kembali ke situ nanti. Kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-8, ayat pasal yang ke-5, ayatnya 25 sampai 29. 28 sampai 29, maaf. Kita baca Yohanes pasal 5 ayat 28 29 dikatakan demikian, ya. Janganlah kamu heran akan hal itu. Sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan, dengar ini, akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Berarti semua orang nantinya akan mengalami kebangkitan. Masuk surga atau masuk neraka itu bersama-sama dengan tubuhnya. Jadi itu nanti. Itu nanti. Sesudah ada kebangkitan. Nah, sekarang sebelum ada kebangkitan, ya belum ada surga, tapi ada tempat penantian namanya Firdaus.
saudara kita yang sudah meninggal berada di Firdaus, kalau mereka nantinya akan dibangkitkan untuk masuk surga. Jelas kalau ini? yang mau ke neraka bagaimana?